Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara meluluskan peserta didik untuk PAUD non formal, yaitu jenjang kelompok belajar, SPS, ataupun TPA. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk jenjang PAUD formal, TK, dan jenjang SD ke atas itu nanti akan lulus secara otomatis ya. Untuk TK yang kelompok B itu akan lulus otomatis, tetapi untuk jenjang PAUD non formal KB, SPS, dan TPA itu kita harus luluskan secara manual. Nah, bagaimana cara meluluskannya? Simak videonya sampai dengan selesai. Oke, Bapak Ibu silakan login ke aplikasi Dapodiknya. Kemudian setelah login, langsung saja Bapak Ibu langsung menuju menu peserta didik, kemudian klik peserta didik. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan peserta didik dari rombel, karena kalau kita keluarkan dari rombel, maka kita tidak bisa meluluskannya. Jadi peserta didik wajib masuk ke dalam rombel supaya kita dapat meluluskan peserta didik tersebut. Nah, ini kita okekan saja. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin meluluskan peserta didik, maka pilih salah satu peserta didik yang akan kita luluskan, kita klik. Kemudian kita pilih registrasi dan kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini keluar karena kita pilih lulus ya. Kita pilih lulus di sini. Kemudian tanggal keluarnya kita pilih di sini, tanggal yang bisa Bapak Ibu pilih, misalkan tanggal 12. Atau seandainya jika Bapak Ibu ingin meluluskannya di tanggal 16, ini kan belum bisa kita pilih ya, maka kita harus mengubah settingan tanggal di laptop atau komputernya. Caranya ya gampang sekali. Ini kita tutup saja. Nah, Bapak Ibu, di bagian taskbar ya, di bagian bawah ini, nah di sini ada tanggal ya. Nah, Bapak Ibu klik kanan saja di sini, di tanggalnya ini klik kanan, kemudian pilih adjust date and time ya. Untuk pengguna Windows 10 caranya sama ya, klik kanan saja, nanti pilih adjust date and time ya, tidak ada perbedaan. Mungkin di Windows 10 akan ada menu banyak ya, di sini ketika kita klik kanan di sini ada menu banyak. Kalau Windows 11 ada dua di sini, adjust date and time, tapi untuk Windows 10 mungkin ada nanti banyak menunya, tapi pilih saja yang adjust date and time ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di sini kita harus matikan terlebih dahulu waktu otomatisnya. Di sini kan posisinya on. Ya, untuk di Windows 10 sama, nanti ada set time automatically sama. Bapak Ibu tinggal klik saja untuk mematikannya ya. Klik seperti ini. Nah, setelah off baru kita pilih yang ini, set the date and time manually. Nah, kalau di Windows 10 juga sama ya. Di bawahnya nanti di bawah set time zone automatically ini nanti akan ada set the date and time manual ya. Nah, Bapak Ibu klik change di sini. Nah, kalau seandainya ini masih posisi hidup, ini tidak kita bisa klik ya, change ini. Jadi kita harus matikan. Nah, baru kita klik change. Nah, misalkan kita ingin meluluskan peserta didik tadi di tanggal 16 Juni, maka kita pilih di sini di tanggal 16 ya. Tapi jika seandainya Bapak Ibu melakukannya di tanggal 16 ya, jadi tidak perlu ganti lagi. Ini karena saya membuat videonya di tanggal 12 dan saya ingin meluluskan di tanggal 16, maka saya harus ubah waktunya ke tanggal 16. Tapi jika sudah sesuai, tidak perlu diubah waktunya ya. Nah, kita pilih tanggal 16, kemudian kita klik change. Oke, ini kita tutup saja. Nah, kemudian kita reload terlebih dahulu ya, supaya aplikasi Dapodiknya refresh ya. Nah, ini kita okekan saja. Nah, sekarang kita coba luluskan lagi ya. Kita pilih peserta didiknya, registrasi, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih lulus, kemudian tanggal keluarnya. Nah, sorry, ini masih belum berubah. Kita cek dulu ya. Ini sudah berubah. Coba kita reload kembali ya, kita ulangi lagi. Kita tutup. Nah, kita scroll, kita cek tanggalnya apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, kita pilih lulus. Kemudian tanggal keluarnya tadi kita mau luluskan tanggal 16, ini sudah kita bisa pilih. Kita pilih saja tanggal 16. Kemudian alasannya mungkin kita buat lanjut
ke jenjang berikutnya. Nah, jika sudah, langsung klik simpan dan tutup. Jika muncul pesan seperti ini, langsung iakan saja. Nah, maka kita berhasil meluluskan peserta didik tersebut. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua peserta didik yang akan kita luluskan. Nah, jika semua peserta didik dalam lembaga tersebut lulus ya untuk kelompok belajar ini, misalkan lulus semua, tidak ada tersisa, maka kita wajib meninggalkan satu orang supaya kita bisa melakukan sinkronisasi. Karena kalau semua peserta didik kita luluskan dan tidak ada sisanya, maka kita tidak bisa melakukan sinkronisasi. Nanti akan ada invalid, bahwasanya peserta didik itu 0. Jadi kita harus sisakan satu orang atau dua orang supaya kita bisa sinkron. Nah, yang satu atau dua orang ini kapan kita meluluskannya? Meluluskannya nanti di tahun ajaran baru 2023-2024 dengan aplikasi Dapodik yang baru. Nah, paling tidak jika kita meluluskannya saat ini, untuk di tahun ajaran baru nanti kerjaan kita sebagai OPS tidak terlalu banyak ya. Jadi meluluskannya mungkin hanya satu atau dua orang saja. Nah, kita bisa langsung mengisikan data peserta didik yang baru. Dan untuk jenjang yang selanjutnya juga tidak perlu menunggu kita menyelesaikan data baru kita bisa sinkron, karena kalau di tahun ajaran baru nanti kita harus selesaikan terlebih dahulu semua data invalid dan data-data peserta didik yang baru kita bisa melakukan sinkronisasi, dan itu mungkin butuh waktu. Jadi jenjang selanjutnya nanti mungkin akan lama menunggu peserta didik kita untuk bisa mereka tarik ya melalui aplikasi Dapodiknya. Jadi saran saya, luluskan yang bisa kita luluskan saat ini, sisakan satu jika peserta didiknya lulus semua, tapi jika tidak semua, luluskan yang memang akan lulus. Nah, semoga video ini bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.